Selamat siang yang terhormat Profesor Marsudi Wahyu, juga Pak Michael Abimanyu selaku dosen dan dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Information System kelas Bisnis 6B. Serta selamat siang juga rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini untuk melakukan diskusi terkait telecommunication, internet, and wireless technology. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marvella Enji yang akan memandu jalannya diskusi. Adapun peserta diskusi hari ini, yakni Christian Wibowo, Giselle Intan Permata, Wilson Wirata, dan Axel William, di mana diskusi menggunakan Google Meet dan dilakukan di rumah masing-masing. Untuk rangkaian acara hari ini, akan dimulai dari sesi pembuka, sesi penyampaian materi, sesi diskusi, dan sesi penutup. Next. Menyangkut pembahasan materi, topik yang akan dibawakan berupa Google Meet, Zoom, Webex, Jitsi, dan Clubhouse. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk membahas peraturan selama sesi berlangsung. Para peserta diwajibkan untuk on-cam selama sesi. Peserta yang sedang menyampaikan materi dipersilakan untuk open mic, sedangkan peserta lain diharapkan untuk kondusif dengan mematikan mic. Sesi diskusi berupa memberikan pendapat yang dilakukan peserta masing-masing setiap suatu materi berakhir. Apabila ada pertanyaan, maka dapat dijawab langsung oleh pemateri. Yang terakhir, setiap sesi diskusi akan berlangsung selama 5 menit. Dalam sesi ini, para peserta diharapkan tetap menjaga suasana kondusif dengan open mic ketika sudah dipersilakan oleh moderator. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah penyampaian materi. Bagi pemateri, saya persilakan untuk memaparkan kepada peserta diskusi. Oleh karena itu, Christian, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Angie atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait Google Meet. Nah, kita tentu sekarang di masa pandemi ini tidak bisa terlalu banyak berinteraksi secara langsung, dan berbagai kegiatan kita juga sering dilakukan secara online, baik itu kegiatan perkuliahan, kita mengadakan rapat, mengikuti seminar, dan sebagainya. Sehingga aplikasi video conference menjadi hal yang sangat kita butuhkan di masa saat ini. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah Google Meet yang paling sering umum. Tentu kita semua sudah pernah menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, Google Meet ini sebenarnya menggantikan layanan Hangouts yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita semua tahu bahwa dulu Google itu punya layanan Hangouts, tapi sekarang digantikan dan ditambah fiturnya dengan Google Meet. Nah, Google Meet ini sudah bisa diakses di browser dan apps tersedia di iOS maupun di Android. Kemudian untuk layanannya itu ada 3. Jadi yang pertama, yang versi gratisnya itu siapapun yang punya akun Google itu pasti bisa mengakses Google Meet ini. Namun ada pembatasan di situ, di mana layanannya hanya bisa mencapai 60 menit dan 100 peserta. Yang kedua adalah yang berbayar, namanya Google Workplace Essentials. Ini harganya sekitar $8 USD atau sekitar 115.000. Ini per bulan dan per pengguna. Nah, tapi kita bisa dapatkan layanan 24 jam dan bisa mencapai 150 peserta. Nah, karena Google Meet ini sudah support ke Google Drive, jadi ketika kita mengadakan rapat misalnya, terus kita record, itu otomatis tersave ke Google Drive. Itu bisa sampai 100 giga. Nah, yang ketiga ada yang Enterprise, itu harganya tidak disebutkan, jadi itu ada harga khusus, harus kontak ke marketingnya Google. Layanannya pun hingga sampai 24 jam, tapi pesertanya bisa lebih, yaitu sampai 250 peserta. Dan G Drive-nya pun unlimited. Juga terdapat fitur live streaming hingga 100.000 audiens. Nah, Google Meet ini kelebihannya apa sih? Yang pertama, karena dia sudah tersedia gratis, jadi dengan kita punya akun Google saja itu sudah bisa mengaksesnya. Terus mengoperasikannya juga mudah karena tampilannya juga simple, sehingga kita tidak kerepotan ketika menggunakannya. Dan video layanannya itu sudah teranskripsi, jadi lebih aman. Terus juga ada layout-layoutnya itu bisa kita atur dalam beberapa tampilan. Jadi kita bisa ngatur sesuai dengan preferensi kita, apa yang kita inginkan. Nah, terus juga ada fitur whiteboard. Nah, ini tuh berguna misalnya guru ketika ngajar, dia mau menggambarkan ilustrasi kepada muridnya atau mahasiswanya dan sebagainya, itu bisa menggunakan whiteboard ini. Dan
resolusi yang dihasilkan pun sudah bisa sampai HD atau high definition, dan itu bisa diatur, misalkan tampilan di kita itu berapa megapiksel. Jadi itu nanti akan kalau kita mau hemat kuota itu bisa diatur di situ. Dan kelebihannya juga Google ini karena sudah terintegrasi dengan Google Calendar, jadi kita bisa melakukan schedule dan kita bisa mengatur kegiatan kita atau misalkan kita bisa invite seseorang. Nah, juga bisa admit dan deny entry, bahkan mengeluarkan peserta. Jadi ketika misalnya ada peserta yang mengganggu kelancaran jalannya rapat tersebut, bisa kita keluarkan dari room. Namun kekurangannya juga ada. Jadi fiturnya ini mungkin Google ini terbilang cukup simpel, jadi tidak selengkap mungkin dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dan akunnya pun harus yang berbayar istilahnya, karena untuk yang versi gratisan yang misalnya contoh simpelnya kalau kita gunakan akun dari Prasetya Mulia itu kita bisa record meetingnya tuh, tapi kalau kita pakai yang versi gratisan biasa dari email pribadi kita, kalau kita nggak bayar itu nggak bisa record. Nah terus kita juga nggak bisa rename nama kita ketika kita masuk ke dalam room itu. Dan juga nggak bisa nonaktifkan audio seluruh peserta. Jadi kalau misalnya, setahu saya kalau di Zoom itu bisa diatur, jadi ketika kita misalkan ngikutin seminar, itu kita nggak bisa tuh nyalain atau matiin audio maupun video kita, gitu. Terima kasih untuk materinya Christian. Memang Google Meet sangat mempermudah situasi yang sekarang sebagian besar work from home ya. Apalagi seperti yang Anda katakan, aplikasi ini dapat digunakan secara gratis untuk membuat instant meeting, walaupun adanya keterbatasan beberapa fitur. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung ke sesi diskusi, di mana para peserta juga menyampaikan pendapat mengenai materi yang telah disampaikan. Kita mulai dari Gishelly, Axel, dan Wilson. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Christian atas pemaparan mengenai Gmeet atau Google Meet ini sendiri. Memang, saya sendiri tidak asing dengan aplikasi Gmeet ini sendiri. Bahkan, bisa dibilang saya termasuk cukup sering untuk menggunakan Gmeet atau Google Meet. Selain itu, sisi positif yang saya sukai dari Gmeet ini yang paling menarik menurut saya adalah kita bisa mengatur penggunaan kuota yang ingin kita keluarkan. Nah, betul sekali Shelly. Tapi selain bisa mengatur kuota dalam Gmeet, yang cukup menarik juga bagi saya adalah kita tuh bisa mengintegrasikan Google Meet kita dengan Google Calendar. Seringkali karena jadwal yang padat, kita tuh lupa terhadap Google Meet yang ada di depan mata kita. Tapi karena mendapat reminder dari Google Calendar, saya tuh merasa sangat terbantu. Terima kasih pertama-tama, Chris, atas materi yang telah disampaikan. Dan menurut saya sendiri, saya setuju dengan pendapat yang telah diberikan oleh Giseli dan Axel, di mana saya sendiri juga sangat sering menggunakan Gmeet, dan selama penggunaan saya ini, menurut saya jarang sekali mendapatkan masalah gitu yang timbul dari platform, dan jarang terjadi lag dari Google Meet sendiri. Nah, selain itu, menurut saya juga di Google Meet sendiri ini tuh mendapat banyak sekali ya dukungan fitur dari Google fitur lainnya gitu. Yang mungkin Google hadirkan seperti yang tadi telah disebutkan dari G Drive, G Calendar, yang menurut saya itu sangat-sangat membantu sekali dan bisa sangat mempermudah dari mulainya persiapan meeting hingga dokumentasi sebuah meeting sudah semuanya bisa disediakan oleh Google sendiri. Menurut saya itu. Wah, para peserta sangat antusias ya dalam menyampaikan pendapatnya. Baik, penyampaian materi selanjutnya berupa Zoom, maka waktu dan tempat bagi Gishelly sebagai pemateri saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Angie. Bicara mengenai Zoom yang merupakan aplikasi komunikasi, next. Zoom ini sendiri adalah aplikasi komunikasi yang menggunakan video call yang dapat digunakan dalam berbagai perangkat, baik seluler maupun desktop. Di mana saat ini Zoom menduduki peringkat nomor 1 untuk aplikasi video conference. Next. Terdapat fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Zoom ini sendiri, yaitu video dan audio yang sudah HD, rekaman dan transkrip yang bisa dilakukan melalui Zoom yang kemudian hasil rekaman disimpan di perangkat masing-masing ataupun di akun cloud, fitur share screen, room chat baik kepada seluruh anggota room maupun kepada private chat, dan juga penjadwalan meeting melalui kalender pada Outlook atau Google.
Selain itu, terdapat fitur virtual background, fitur touch up untuk pengguna yang merasa ingin mempercantik tampilan diri, fitur virtual hand raising bagi pengguna yang ingin menyampaikan pendapat, dan masih banyak lagi fitur beragam yang disediakan oleh aplikasi Zoom. Next. Nah, Zoom ini sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti security, yang mana jika kita ingin masuk suatu room harus memasukkan password untuk masuk room tersebut dan harus mendapat izin dari host room tersebut. Selain itu juga terdapat host control yang bisa membuat co-host untuk membantu host mengatur room tersebut, serta memiliki akses kepada seluruh anggota room, baik dari segi presiden on mic dan kamera, maupun mematikan mic dan kamera. Nah, Zoom ini sendiri juga memberikan excellent support kepada pengguna Zoom di seluruh dunia untuk melakukan online meeting melewati beberapa zona waktu. Serta, Zoom juga memiliki kapasitas yang sangat besar, di mana jika Zoom Pro yang berbayar bisa memberikan 1.000 akses dalam satu forum diskusi dan 10.000 akses kepada forum siaran langsung. Jika Zoom tersebut tidak berbayar, maka hanya bisa digunakan selama 40 menit dengan 100 akses saja. Next. Tentunya, terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi Zoom ini sendiri, seperti penggunaan kuota data yang sangat besar dan boros yang mana sudah menjadi rahasia publik pada umumnya. Selain itu, kasus data Zoom yang bocor menjadi salah satu kelemahan yang paling menyeramkan yang pernah terjadi, di mana sudah tersebar berita bahwa kebocoran data terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi sebagai pengguna Zoom, kita dapat menggunakan solusi berupa tidak perlu mendaftar akun pada aplikasi Zoom. Cukup dengan bergabung pada ID meeting dan password dari suatu forum diskusi tersebut. Nah, sekian paparan mengenai aplikasi Zoom dari saya. Terima kasih untuk materinya, Giseli. Jika saya katakan, Zoom merupakan aplikasi yang bisa digunakan juga ya secara gratis. Dan hal yang menarik di sini adalah banyaknya fitur yang dapat digunakan host untuk menjaga kelancaran sesi ya. Seperti dapat menolak, lalu juga menerima peserta dari waiting room, sehingga pertemuan pun semakin lancar. Oke, langsung saja kita mulai sesi diskusi bagi para peserta, dimulai dari Axel, Wilson, dan Christian. Nah, seperti pendapat Angie dan juga paparan Giseli, saya setuju jika host disediakan berbagai fitur. Misalnya dapat mengatur mic, merename nama anggota. Nah, hal ini tuh sering membuat para lecturer atau dosen kita tuh kebingungan karena biasanya mahasiswa tuh memiliki nama berupa nomor NIM yang berbeda-beda. Karena mereka tuh join Zoom-nya tuh menggunakan email kampus. Nah, maka jika fitur itu bisa digunakan, justru akan sangat mempermudah lecturer yang sebagai host-nya. Oke, terima kasih juga untuk Giseli dan Axel yang sudah menanggapi. Menurut saya, betul apa yang Axel sampaikan. Jika Zoom bisa menyampaikan koreksi pada saat meeting-meetingnya itu akan sangat bagus sekali, dan saya yang merupakan pengguna Zoom secara edukasi dan secara personal meeting juga saya selalu menggunakan Zoom, dan menurut saya Zoom ini memiliki kapasitas peserta terbanyak ya meskipun berbayar, tapi jumlah besar yang dapat di-handle dalam satu room itu bisa banyak sekali. Dan dengan ini tuh Zoom itu bisa cocok sekali menurut saya untuk digunakan pada saat kegiatan kuliah atau maupun meeting, dan kegunaannya itu bisa juga untuk digunakan sebagai live seminar gitu yang bisa menampung hingga bahkan 10.000 peserta. Menurut saya itu salah satu keunggulan terbesar dari dari website atau dari platform Zoom yang bisa disampaikan gitu. Oke, sebelumnya terima kasih tadi paparannya. Kalau menurut saya sih, saya sendiri kan adalah pengguna Zoom nih. Hampir setiap hari itu saya menggunakan Zoom ini, entah itu menghadiri kelas dan sebagainya. Menurut saya sih dari sisi kualitas itu cukup baik ya, tapi kelemahannya juga ada. Jadi kalau Zoom ini kan kita harus download dulu aplikasinya, baru bisa menjalankannya. Habis itu sign in dan sebagainya. Beda halnya misalkan dengan Google Meet tadi tuh. Kalau Google Meet itu kita kan bisa dengan langsung masuk ke browser, kita create instant meeting, lalu invite, lalu orang juga bisa join langsung. Jadi nggak perlu pakai download segala. Terus juga kalau Zoom ini kelemahannya kalau versi free itu setiap 40 menit dia akan mati. Jadi banyak dari kita mungkin yang mengakalinya dengan oke, 40 menit mati terus kita create room lagi baru. Tapi kan itu juga agak ribet ya, jadinya juga tidak terpuaskan atau tidak nyaman dengan adanya hal itu.
Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Topik selanjutnya akan dibawakan oleh Wilson mengenai WebEx. Waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Angie. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai platform WebEx sendiri ya. Oke, next. Nah, WebEx ini merupakan seperangkat alat yang dirancang ya untuk kolaborasi baik pribadi dan juga untuk perusahaan. Nah, mungkin kalau tadi kita mendengar Google Meet dan Zoom itu mungkin menurut saya pribadi itu salah satu platform yang paling sering digunakan kalau kita di Indonesia dan untuk media belajar ya. Tapi Webex ini sebenarnya nggak kalah juga nih. Nah, ini tuh juga bisa digunakan untuk menghubungkan diri dengan orang lain sama seperti yang lainnya, dan biasanya ini juga melalui internet. Dan ini tuh memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan kayak audio, video, obrolan teks, berbagi file, papan tulis, dan lain-lainnya tidak kalah semangat seperti yang lainnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai feature dan usage-nya yang ada di Webex. Nah, fitur pertamanya ini, Webex ini bisa digunakan untuk mengadakan dan menghadiri rapat online. Misalnya bisa berkolaborasi juga dalam proyek tim dan berbagi dokumen sama seperti platform lainnya. Nah, yang kedua juga bisa untuk menonton dan menghadiri presentasi, dan ini juga bagus banget untuk berkomunikasi dengan presenter dan berkolaborasi dengan peserta yang jaraknya cukup jauh. Dan fitur yang dimilikinya itu juga memiliki fitur People Insight, di mana fitur ini itu digunakan untuk membaca riwayat seseorang dengan perusahaan, kayak atau peran profesionalnya, latar belakang orang tersebut yang menghadiri meeting-meeting yang disiarkan, dan seterusnya. Nah, itu menurut saya bagus banget, dan terakhir itu usage-nya itu bisa rekaman video dapat segera dikirim melalui email sebagai transkrip atau rekaman ke peserta lainnya. Nah, next. Nah, berikut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh platform Webex ya. Jadi Webex ini memiliki kelebihannya di mana dia itu bisa menjadwalkan rapatnya, sama seperti Google Calendar, namun Webex ini bisa menjadwalkan rapatnya itu melalui platformnya sendiri. Jadi ini bisa sangat baik untuk meng-invite orang dan untuk melihat schedule yang kita miliki di platform itu sendiri. Dan yang kedua itu ada di polling features-nya. Polling features-nya ini sama seperti polling yang kita bisa lihat di Instagram, di mana si presenter yang share screen itu bisa memberikan polling features ya, bisa memberikan pilihan bagi para pesertanya untuk berinteraksi dengan lebih baik gitu. Dan di sini Webex ini juga memiliki kelebihan yang unik di mana dia bisa memberikan, attendance, untuk mengecek attendance-nya para pesertanya. Jadi ini sebenarnya bisa sangat baik juga untuk diterapkan pada universitas atau sekolah di mana guru-guru mungkin bisa menerapkan ini untuk mengecek, absensi para murid dan mahasiswanya. Next. Nah, ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh Webex, di mana ada beberapa pengguna yang mengkomplain bahwa screen control yang terkadang ini tidak dapat dikendalikan atau mengalami lagging gitu. Dan di Webex ini juga tidak ada notifikasi suara ketika peserta itu menampilkan emoji di dalam meeting yang mereka hadirkan. Jadi ini juga bisa membuat para orang yang melakukan share screen itu juga akan sulit untuk membaca respon para pesertanya. Dan terkadang itu aplikasi memerlukan waktu yang lama untuk aktif, di mana mereka bisa lag juga di dalam aplikasinya. Dan yang terakhir adalah memerlukan banyak memory card dan video card resource untuk pelaksanaan Webex itu sendiri. Oke, terima kasih Wilson untuk materi Webex yang baru saja Anda bawakan. Seperti yang Anda katakan, adanya kelebihan dari Webex berupa fitur polling, dan ini sangat mengesankan ya. Karena hal tersebut bisa mengantisipasi para audiens untuk tetap aktif, sehingga suasana pertemuan juga menjadi lebih hidup. Dan fitur seperti ini pun sepertinya belum ditemukan juga di Zoom dan juga Google Meet. Baik, silakan bagi para peserta, sesi diskusi kali ini akan dimulai dari Axel, Christian, dan Gishelly. Sebelumnya terima kasih Wilson karena telah memaparkan tentang materinya. Nah, kalau menurut saya fitur People Insight di Webex ini kelihatannya sangat berguna ya. Kita tuh bisa membaca
kita bisa membaca juga riwayat atau latar belakang kerja seseorang dengan perusahaan. Ini mungkin dapat menjadi suatu hal unik yang nggak ada di aplikasi web conference lainnya. Kalau dari saya, Webex ini jujur saya baru belakangan ini dengarnya, jadi juga belum begitu familiar dengan aplikasi ini. Tapi dari paparan yang sudah dibilang tadi sih, rasanya cukup baik ya platform ini. Terus juga saya tertarik ada fitur yang bisa memunculkan transkrip. Jadi dari percakapan atau yang terjadi dalam room itu kemudian bisa dimunculkan transkripnya. Nah, ini apakah akurasinya itu sudah cukup baik ya? Atau seperti apa? Baik, terima kasih Chris atas pertanyaannya. Ya, ini merupakan salah satu fitur juga yang dimiliki oleh Webex sendiri, di mana kita yang melakukan interaksi dalam sebuah meeting, itu kita bisa mengaktifkan fitur telekonferensi yang memunculkan transkripnya secara langsung. Nah, sebenarnya aplikasi ini, fitur ini tuh sudah cukup akurat, di mana jika kita harus membicarakan dan membahas sesuatu dengan baik, dengan lancar, itu kita bisa mendapatkan transkrip yang cukup akurat. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus mem mem-prevent adanya gangguan-gangguan suara sekitar kita, karena itu bisa men mendistorsi pencatatan dari sistem sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan menggunakan fitur transkrip ini di dalam suatu ruangan yang hening, itu bisa digunakan dengan sangat baik. Namun jika kita berada di sebuah kafe yang berisik, itu akan tidak akurat jika kita menggunakan fitur transkrip itu sendiri. Mungkin seperti itu, Chris. Oke, baik. Berarti itu bisa disesuaikan dengan kondisi kita seperti apa ya. Jadi itu kapan kita menggunakan itu atau enggaknya ya. Oke, Betul, betul. Baik, terima kasih atas pemaparannya Wilson. Aplikasi Webex itu sendiri memang sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan dikarenakan bisa menjadi alat kolaborasi antara pribadi dan perusahaan. Selain itu, sesuai dengan apa yang dikatakan Axel, fitur People Insight sangat menarik juga untuk saya. Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Webex ini sendiri ya, ternyata seperti screen kontrol yang susah dikendalikan. Mungkin ke depannya hal tersebut bisa di-develop menjadi lebih baik bagi aplikasi Webex itu sendiri. Pendapat-pendapat yang sangat menarik ya, karena tidak sering juga atau bahkan justru kita baru saja mendengar Webex. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan topik Jitsi yang dibawakan oleh Axel William. Silakan Axel. Baik, terima kasih Inji. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai Jitsi Meet, yang merupakan layanan video conference gratis tanpa perlu akun, dan dengan kata lain, jika kita memiliki aplikasinya, kita tuh udah bisa langsung menggunakan Jitsi app ini sendiri. Next. Nah, selain itu, aplikasi ini juga tidak terbatas berapa banyak peserta dan pembicaraan sudah dienkripsi, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Jitsi Meet ini bisa mendukung berbagai OS seperti Windows, Linux, macOS, iOS, maupun Android. Nah, jadi saat video conference berlangsung, kita tuh bisa join dari berbagai perangkat yang berbeda-beda. Sedangkan fitur-fitur yang sebagian besar sama dengan platform lainnya, itu adalah fitur mikrofon dan video yang dapat dikendalikan on ataupun off. Selain itu ada juga fitur share screen dan fitur recording. Next. Nah, mengenai kelebihan yang ditawarkan, hal utama yang dikedepankan adalah password setiap meet, yang dimana hanya orang dalam yang dapat mengikuti pertemuan, sehingga kasus seperti ada orang asing tiba-tiba masuk dan berpotensi mengacaukan sesinya itu terhindar. Pembicaraan juga tidak dibatasi oleh waktu dan dapat dilengkapi fitur chat. Selain itu, adanya statistik pembicara pada setiap peserta, sehingga dapat mengetahui siapa yang aktif dan pasif. Nah, selain itu, ada juga fitur push to talk mode, di mana kita dapat mengendalikan kesempatan bicara seseorang
ketika pertemuan itu sedang berlangsung. Next. Oke, sekarang masuk ke kekurangannya. Sebagai kekurangan, host pertemuan itu harus membuat nama Meet yang cukup unik agar tidak sama dengan Meet host lain. Lalu tidak ada sistem approve dan waiting room, sehingga orang itu hanya tahu nama room sehingga orang yang hanya tahu nama room dapat langsung bergabung tanpa persetujuan. Nah, kekurangan terakhir adalah kualitas audio Jitsi ini agak kurang baik dibandingkan dengan Zoom ataupun Google Meet. Nah, demikian hasil pemaparan saya mengenai materi Jitsi Meet. Terima kasih Excel atas materinya. Menurut saya Jitsi itu cukup unik ya, di mana semua orang tidak perlu repot-repot membuat akun. Dan justru dengan fleksibilitas yang tinggi, semua orang itu justru dipermudahkan. Misalnya, ketika ingin presentasi harus share screen, merekam, dan membaca catatan-catatan kecil di saat yang bersamaan, tanpa perlu dipusingkan, pengguna dapat langsung beralih menggunakan 2 atau lebih device secara langsung ya. Iya, betul sekali, Angie. Oke, baik. Sesi diskusi akan dibuka dan dimulai oleh Christian, Gishelly, dan Wilson. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya thank you Excel atas paparan terkait Jitsi-nya. Saya juga sebenarnya belum cukup familiar dengan ini, jadi ini juga jadi wawasan baru bagi saya. Tadi dikatakan ini kan layanannya itu free gitu ya, dan jangkauannya itu begitu luas, jadi bisa mengakomodir banyak hal. Tapi spesifik dengan kualitasnya itu bagaimana? Apakah run-nya dia berat atau lancar-lancar aja? Tadi kan dibilang agak kurang baik itu dalam hal videonya atau audionya, atau memang dia untuk run-nya itu agak berat? Seperti apa? Oke, langsung saya jawab aja ya pertanyaannya. Nah, Kak, jadi Jitsi Meet ini memiliki mesin server media berupa Selective Forwarding Unit atau disingkatnya SFU. Nah, server ini itu bertujuan untuk mendukung semua konferensi kualitas Jitsi walaupun sampai banyak sekali pesertanya. Nah, kalau kekurangannya karena peserta itu terlalu banyak, server ini kadang suka berat dan kadang kualitas video ataupun audio yang dihasilkan kepada penggunanya itu agak berkurang. Nah, itu salah satu kekurangan Jitsi Meet ini. Oke, berarti meskipun dia bisa mengakomodir banyak, tapi kalau terlalu banyak juga akibatnya berat ya berarti ya? Iya, betul sekali. Oke, thank you. Wah, saya sendiri jujur juga baru mengetahui mengenai aplikasi Jitsi Meet ini sendiri. Dan menurut saya yang paling menarik dari Jitsi Meet ini, kita bisa mengetahui statistik pembicara yang aktif dan pasif. Kedepannya mungkin Jitsi Meet bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk aplikasi video conference bagi saya. Ya, terima kasih Axel untuk materi yang telah dibawakan. Dan saya personally juga setuju dengan pendapatnya Sally ya, di mana dari seluruh fitur yang terdapat di berbagai platform, itu menurut saya di Jitsi ini fitur yang dimiliki itu sangat berguna, terutama pada kegiatan belajar mengajar kali ya, kalau misalkan bisa melihat statistik pembicara yang aktif dan yang pasif. Dan mungkin para pengajar ini bisa melakukan tracking gitu pada keaktifan para mahasiswa atau mungkin orang-orang yang melakukan keaktifan di kelas, itu semuanya bisa di-tracking dengan jelas dengan menggunakan platform Jitsi ini. Menurut saya ini sangat menarik. Wah, berarti selain ada Gmeet, Zoom yang sering kita dengar, ada juga Jitsi dan tadi yang dijelaskan Wilson berupa Webex ya. Oke, sampai saat ini para peserta apakah masih mengikuti diskusi dengan semangat? Pasti dong. Masih dong. Masih. Oke, bagus. Selama materi-materi dibawakan, semua platform dapat saya simpulkan memiliki fitur untuk melakukan video call. Sedangkan ada juga platform yang baru-baru ini viral, tapi hanya dapat dilakukan melalui voice call. Itu kalau boleh tahu apa ya? Apakah bisa digunakan oleh banyak orang dalam satu server saja? Itu platformnya berbayar ya? Atau enggak?
Kalau nggak salah itu yang baru viral itu ya, yang Clubhouse itu bukan ya? Betul sekali. Wah, karena para peserta penasaran, maka berikut ini akan saya jelaskan mengenai platform Clubhouse. Next. Clubhouse merupakan aplikasi media sosial yang pada dasarnya bertujuan untuk interaksi antar user. Next. Misalnya melakukan obrolan, diskusi, interview, sharing, dan sebagainya. Semuanya dapat dilakukan secara live. Dan uniknya, next, Clubhouse itu mampu memberikan pengalaman unik dan berbeda bagi para penggunanya. Misalnya, Anda tentu memiliki seorang idola, dan tentu agak sulit berbicara secara langsung. Namun melalui Clubhouse, baik artis, profesional-profesional itu dapat bergabung menjadi user dan melakukan obrolan serta sharing langsung bersama kita. Selain itu, pembahasan yang dilakukan juga berbobot, dalam artian adanya banyak server-server yang memiliki topik tertentu, misalnya tentang kecantikan, kuliner, bisnis, dan sebagainya, sehingga semua pembicaraan pun menjadi terarah dan kita berpotensi besar untuk mendapat insight dari user lain. Tidak hanya itu, para user di sini tentu terjamin identitasnya, karena untuk masuk ke Clubhouse harus melalui jalur undangan dalam bentuk link dari user Clubhouse sendiri. Setiap user memiliki 3 kali kesempatan untuk mengundang relasinya. Next. Lalu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Clubhouse? Kita mulai dari kelebihan. Tidak hanya wawasan yang meluas, tetapi bergabung Clubhouse, kita semua dapat dengan mudah membangun komunitas, karena setiap server memiliki topik-topiknya tersendiri. Oleh karena itu, engagement dari setiap server menjadi lebih kuat. Sehingga hal ini juga berdampak pada meluasnya koneksi karena di suatu server yang Anda sukai, terdapat orang-orang yang juga memiliki ketertarikan yang sama. Dan tidak 1-2 orang yang setelah bertemu di Clubhouse melakukan kolaborasi, entah dalam dunia bisnis, fotografi, dan sebagainya. Pada awal berbicara, biasanya akan ada awkward moment. Namun, para pendiri Clubhouse justru menghilangkan variabel tersebut dengan menghilangkan fitur video call dan juga chat, sehingga user hanya seperti mendengarkan podcast namun live. Next. Sebagai kekurangan, Clubhouse saat ini hanya dapat dinikmati bagi pengguna iOS, di mana pengguna Android, Windows itu masih belum dapat menjangkaunya. Hal ini karena Clubhouse mengedepankan sisi eksklusivitas bagi para usernya, di mana user iOS pun juga baru bisa bergabung setelah sudah di-invite oleh user yang sudah bergabung. Kekurangan terakhir berkaitan dengan sistem live topic yang dibawakan, sehingga siapapun tidak dapat menghindari cyberbullying secara langsung kepada pembicara di dalam suatu server. Jadi begitulah mengenai Clubhouse. Apakah rekan-rekan sekalian ingin memberikan pendapat? Jika iya, akan dimulai dari Axel, Gishelly, Wilson, dan Christian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Angie karena telah memaparkan materi Clubhouse. Nah, sejujurnya saya cukup tertarik ketika awkward moment itu dihilangkan, karena seringkali ketika saya mengadakan meeting dengan orang-orang baru, perlu menunggu 5-10 menit untuk mencairkan suasana, apalagi kalau diminta untuk video call. Nah, bisa dikatakan Clubhouse ini seperti podcast ya, jadi pembawaannya juga lebih santai. Nah, saya sangat mengapresiasi fitur Clubhouse karena aplikasi ini berusaha untuk memberikan kenyamanan terhadap para usernya. Oke, menarik ya. Tadi kalau kita lihat paparannya Angie tentang Clubhouse ini juga saya dengar cukup viral ya karena rasanya berbeda dengan platform-platform yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita kenal sebelumnya, bahkan yang sudah kita gunakan. Bahkan saya dengar ada orang yang membeli iPhone hanya karena ingin menggunakan Clubhouse ini. Artinya kan dampaknya begitu luar biasanya. Dan apapun itu, saya pikir dampaknya cukup positif ya, karena kita bisa mengumpulkan orang-orang yang sebelumnya kita belum kenal sama sekali, tapi punya preferensi atau suatu hal yang sama, sehingga itu bisa nyambung dan bisa saja kita dari situ bisa timbul kolaborasi dan sebagainya dan hal positif lainnya ya. Betul sekali yang Axel dan Chris katakan. Aplikasi Clubhouse yang viral ini memang banyak manfaat yang berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya.
Walau memang saat ini saya sendiri belum pernah menggunakan aplikasi Clubhouse karena sepertinya akan membosankan bagi saya dan saya kurang tertarik. Selain itu, meskipun saya pengguna iOS, saya sendiri kurang menyukai aplikasi ini dikarenakan tidak bisa digunakan oleh para pengguna Android. Ya, sebenarnya saya sudah cukup sering juga mendengar aplikasi um, Clubhouse ini, namun sebenarnya saya cukup kaget ya dengan kekurangan yang dimiliki Clubhouse itu karena ternyata pengguna itu hanya dapat mengakses platform dengan memiliki sistem invite untuk yang bergabung itu ya. Dan ternyata kekurangannya itu adalah di mana penggunanya itu hanya bisa menggunakan platform ketika memiliki software iOS ya. Karena kabar itu sebenarnya cukup mengejutkan juga buat saya. Namun memang mungkin experience yang dihasilkan yang diberikan oleh aplikasi Clubhouse ini memang berbeda dari aplikasi yang lainnya, di mana mungkin kita bisa hanya mendengarkan seperti podcast dan tanpa video yang berupa call tanpa teks juga. Menurut saya itu sangat menarik juga dan tidak banyak aplikasi lain yang bisa memiliki fitur yang sama seperti Clubhouse. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Tentunya sangat berbobot dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung sesi. Maka berikut ini merupakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, platform-platform seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya mengalami peningkatan dalam halnya pengguna. Terlebih di saat pandemi sekarang ini, karena sebagian besar aktivitas berasal dari rumah atau dikenal sebagai work from home. Sebagian besar platform seperti Google Meet, Zoom, Jitsi, dan Webex digunakan untuk rapat, kelas, presentasi. Sedangkan terkait platform untuk menambah wawasan dan lebih santai, Anda dapat menggunakannya di Clubhouse. Yang ketiga, platform-platform di atas dapat digunakan tanpa harus bayar, sehingga aksesibilitas semua orang untuk melakukan pertemuan menjadi mudah. Selain itu, adanya beragam fitur yang dimiliki masing-masing platform, sehingga mendukung kelancaran suatu pertemuan. Demikian diskusi hari ini mengenai telecommunication, internet, and wireless technology yang mengacu pada platform media sosial. Saya selaku moderator izin undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian para peserta dan juga audiens. Selamat malam. Terima kasih, Enji. Selamat malam, terima kasih. Malam, terima kasih.